Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du fa ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Umdatut Tafsir yang merupakan ikhtisar dari tafsir at-tafsir atau tafsirul Qur'anil Azim karya al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang lebih sering dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Dan masih di dalam surat An-Nazi'at, surat kedua pada juz yang terakhir. Dan pada ayat yang ke-27 kita memasuki ayat yang ke-27 yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat tersebut. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kedurhakaan Fir'aun dan bagaimana Musa alaihi salam kemudian ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi dan kemudian menasehati Fir'aun yang pada saat itu bukan hanya saja luar biasa zalim tapi kemudian melakukan iddia, melakukan pengakuan bahwa dirinya adalah Rabb bagi manusia-manusia yang hidup pada saat itu. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat ini juga, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi, kata Fir'aun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-27 kembali mengingatkan mereka-mereka yang ingkar, mereka-mereka yang mengingkari kebenaran, sebagaimana Fir'aun. Khususnya mereka-mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan atau yaumul ba'thi. Karena kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika Allah mengatakan a antum asyaddu khalqan
amis sama'u banaha. Kata Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala muhtajjan ala munkiril ba'thi. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini sedang berhujjah. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang berhujjah. Jadi menegakkan hujjah, atau juga yang sering disebut dengan iqamatul hujjah, menegakkan hujjah atas para pengingkar hari kebangkitan. Atau yang disebut dengan munkiru al-ba'thi, para pengingkar hari kebangkitan. Apa yang diingkari oleh mereka yang mengingkari hari kebangkitan? I'adatul khalqi ba'da bad'ihi. Yang diingkari adalah penciptaan ulang setelah kematian, penciptaan ulang setelah sebelumnya di awal kehidupan mereka diciptakan tanpa awal. Paham maksudnya jemaah? Mereka diciptakan dari bukan apa-apa. Mereka menerima itu, tapi kemudian ketika mati dan dikembalikan oleh Allah, mereka tidak terima. Mereka mengingkari itu. Maka Allah mengajak mereka untuk berfikir dan untuk menegakkan hujjah atas mereka. Kata Allah, "A'antum." Ibnu Katsir mengatakan, "Wahai, apakah kalian, ayyuhan nas, sekalian manusia, asyaddu khalqan amis sama? Apakah kalian yang lebih hebat penciptaannya atau langit?" Allah sedang bertanya kepada seluruh manusia. Apakah kalian, wahai manusia, itu lebih dahsyat, lebih hebat penciptaannya dibandingkan langit? Maka kata Ibnu Katsir, yakni balis sama'u asyaddu khalqan minkum. Pertanyaan yang diajukan sama Allah di sini bukan dengan tujuan untuk sekedar istifham. Istifham itu nanya, minta jawaban, bukan. Tapi ini yang disebut kemudian dengan istifham ingkari. Allah bertanya, tapi kemudian untuk mengingkari apa yang diyakini oleh hamba-hambanya. Seakan kata Imam Ibnu Katsir, Allah ingin mengatakan bahwa penciptaan kalian dengan penciptaan langit, maka lebih dahsyat, lebih hebat penciptaan langit. Kata Ibnu Katsir, as-sama'u asyaddu khalqan minkum. Langit itu lebih dahsyat penciptaannya daripada kalian. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala pastikan dalam ayat yang lain. Allah tegaskan, kita berpikir kita ini luar biasa. Ya, manusia, peredaran darah, organ tubuh, ini terus segala macam kita bahas, jantung tidak pernah istirahat dan seterusnya, tidak pernah tune up, tidak pernah ganti oli dan seterusnya. Itu kan selalu dibahas. Dan menganggap itu sudah dahsyat manusia itu. Padahal ada yang lebih dahsyat dari manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ghafir, dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Allah mengatakan, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Bahwa penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Jadi ada makhluk yang lebih dahsyat secara penciptaan daripada manusia. Betul? Apa? Langit dan bumi. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita bisa berdalil. Betul? Apa dalilnya? Ghafir ayat 57. Bunyinya seperti apa? Ahsan, Masya Allah. Khalqus samawati wal ardi akbaru
min khalqin nas. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-81. Surat apa? Yasin. Ini hafal semua insyaallah. Apa ayat pertama dari surat Yasin? Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Hafal semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda, bukankah zat, yakni Allah, yang telah menciptakan langit dan bumi, biqadir, sangat mampu, ala an yakhluqa mithlahum, sangat mampu untuk menciptakan kembali seperti mereka itu. Manusia diulang lagi pencipta. Sangat mampu. Karena Allah telah menciptakan yang jauh lebih dahsyat. Seakan Allah mengatakan timbang manusia mudah. Manusia itu apa? Yang lebih dahsyat saja mudah bagi Allah. Apalagi cuman sekedar manusia. Bala, kata Allah. Sungguh, wahuwal khallaqul alim. Bahwa Allah itu adalah sang maha pencipta dan sang maha mengetahui. Allah itu punya sifat khalaq. Apa? Khalaq. Maha menciptakan. Allah itu mudah menciptakan. Mudah? Bagaimana cara Allah menciptakan? Hanya mengatakan kun. Tidak pakai fayakun, tidak. Karena Allah cuma mengatakan apa? Kun, jadilah. Maka Allah menegaskan kalau Allah sudah bilang kun fayakun, maka apa yang dikatakan itu akan terjadi. Itu makna fayakun, maka dia akan jadi. Jadi yang disebut sama Allah bukan kun fayakun, bukan. Terus jadi gitu, enggak. Tapi yang dikatakan cuma apa? Kun. Bayangkan coba, cuman mengucapkan dua huruf. Kun, jadi. Terus kita masih nggak yakin sama Rabb yang seperti ini. Apa sih yang sulit buat Allah? Apa? Rizki, cetek. Apa? Anak, mudah. Apa? Pasangan, gampang. Alam semesta ini Allah cuma mengatakan kun, jadi. Di sini langit dan bumi saja sudah bisa membuktikan sebesar apa iman kita kepada Allah. Langit dan bumi, kalau kita yakin bahwa langit dan bumi ini diciptakan Allah, dan kemudian langit dan bumi ini lebih dahsyat dari seluruh makhluk penciptaannya, maka kita tidak akan pernah ragu kepada Allah. Ya, antum kalau lagi capek melakukan apapun, lihat langit, lihat bumi, ya Allah, pencipta langit bumi ini, Allah, Rabb saya. Gak mungkin Allah tidak membantu saya, dan apa sulitnya bagi Allah untuk membantu saya? Ya, tinggal nunggu aja, nunggu. Betul? Betul nggak jemaah? Karena Allah itu punya sifat. Tulis di buku, Allah punya sifat. Sifatnya. Ini dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Ya. Allah tuh punya sifat menunda sejenak pertolongan dan bantuannya. Tulis. Kenapa? Karena Allah menikmati rintihan hamba-hambanya yang bermunajat kepada diri. Tapi Allah berjanji, meskipun Allah tunda, Allah pasti tolong. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, la ansurannaka walau ba'da hin. Saya pasti menolong dirimu meskipun terjeda beberapa saat. Bahasanya begitu dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar, tunggu aja. Pertolongan Allah pasti datang. Jangan takut. Ya. Jangan pernah mengatakan nah datang pertolongan Allah. Rek nepi ka iraha, enggak ada, kalimat itu enggak pantas disebutkan orang yang beriman. Karena pertolongan Allah tidak mungkin tidak datang.
Yang sering kita lupakan selama ini jamaah, kita sering lupa, kemudian pantaskah kita ditolong sama Allah? Ya, saya mau tanya jamaah. Allah akan menolong siapa? Yang bagaimana? Kita semua hamba Allah. Orang-orang yang tidak beriman pun hamba Allah semuanya. Siapa yang ditolong sama Allah? Yang mukmin. Allah berulang-ulang di dalam Al-Quran, ya, dengan redaksi yang berbeda-beda. Allah mengatakan Allah akan menolong orang-orang yang beriman atau orang-orang yang menolong agama Allah. Seperti dalam salah satu ayat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Merupakan perkara yang wajib bagi kami, bagi Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman. Itu nggak cukup buat kita. Cuman Allah suka melihat rintihan hamba. Ya, kita kan kalau belum ditolong ngapain kita? Angkat tangan minta sama Allah. Nah, Allah suka ketika melihat itu. Memelas. Nah, hak itu mungkin muncul, kenapa begitu Allah? Suka-suka Allah. Suka-suka Allah. Ya, di dunia kita sering bersikap begini jamaah. Kita nggak mau mencampuri urusan orang lain. Kenapa? Ya suka-suka orang. Betul tidak? Kenapa giliran sama Allah kita protes terus? Nah Allah gitu ke abi teh. Kenapa Allah begitu sama saya? Yang paling pantas untuk sesukanya siapa? Allahu Jalla Jalla. Betul? Betul nggak ini? Dan Allah berulang-ulang mengatakan Allah melakukan apa saja yang disukainya. Yaf'alu ma yasha. Allah itu sesukanya. Ini sangat pantas kita ingat jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita semua. Ya. Tadi dalam surat apa tadi? Yasin. Ya, surat Yasin. Kemudian Allah mengatakan, kata Ibnu Katsir, banaha antum asyaddu khalqan amis sama. Kemudian Allah mengatakan apa? Banaha. Fassarahu biqaulihi rafa'a samkaha fasawwah. Makna dari kata banaha yaitu adalah yang telah Allah bangun, yang telah Allah buat. Bagaimana cara Allah membangunnya, atau bagaimana bangunan langit itu seperti apa yang diciptakan sama Allah? Kata Ibnu Katsir itu ditafsirkan di ayat berikutnya. Rafa'a samkaha fasawwah. Ya, Allah meninggikannya dan menjadikannya rata. Langit itu kan belok-belok atau rata aja? Ya kelihatannya rata. Dan memang rata. Memang rata. Ya, langit itu rata nggak rata? Ya, persis apa seperti kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Ibnu Katsir menjelaskan begini. Yang dimaksud sama Allah, rafa'a samkaha fasawwaha ja'alaha 'aliyatal bina. Allah jadikan langit itu sebagai bangunan Allah yang sangat tinggi. Ciptaan Allah yang tinggi. Ba'idatul fina. Ujung ke ujungnya ba'id, jauh. Karena langit ini ada ujungnya atau tidak? Langit ini ada ujungnya atau tidak? Ada. Yang hanya Allah yang mengetahuinya. Para ilmuwan juga sama, meyakini ada ujungnya, cuman mereka nggak tahu di mana ujungnya sampai detik ini. Ya, langit saja mereka nggak tahu. Jumlah benda langit saja mereka nggak tahu. Ya. Dan ini membuktikan betapa lemah, betapa terbatasnya akal manusia. Boleh pintar, boleh cerdas, silahkan menuntut ilmu setinggi mungkin, tapi tidak pernah kemudian seseorang punya hak bahwa dirinya mengetahui segalanya. Ya, karena yang mengetahui segalanya cuma siapa?
Allah. Dan itu semestinya membuat dirinya sadar diri dan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ya, kita ini jamaah rahmatillah Allah, hari ini tidak kekurangan orang pintar. Orang pintar banyak. Betul? Betul nggak ini? Yang cerdas di mana-mana. Ya. Jamaah, jangankan alam semesta, kopi saja ada ulamanya. Iya. Ada yang tahu kandungannya, jenisnya ada berapa ribu, dia tahu, bisa bedakan. Oh, ini begini rasanya. Betul nggak ini jemaah? Yang kita butuhkan hari ini bukan hanya saja orang cerdas, tapi apa? Mukmin yang sejati. Dunia ini kekurangan orang beriman yang sebenarnya, yang betul-betul hakiki mukmin, yang takutnya cuma sama Allah, taatnya cuma sama Allah, kemudian juga taat kepada Rasulullah SAW dan menjalankan syariat sekuat tenaganya, sekuat tenaga. Bukan hanya di lisan, tapi dibuktikan. Kata Asy-Syaikh atau kata Imam Ibnu Katsir, mustawiyatul arja, semuanya sempurna simetris, mukallalatun bil kawakib, dan kemudian dihiasi oleh Allah dengan benda-benda langit atau bintang-bintang. Ya, yang naruh bintang di situ siapa? Allah. Dari mana datangnya bintang? Dijawab aja. Bintang datangnya dari mana? Itu kalau malam tiba-tiba ada gitu. Ya dari Allah. Ya gimana? Gitu aja tering jadi gitu. Okun, Masya Allah. Langsung diamalkan. Tapi Allah menjelaskannya. Bagaimana Allah menciptakan langit? Allah menyebabkan, menimbulkan adanya apa? Ledakan. Allah ledakkan. Dan kemudian jadilah benda-benda langit ini. Kun, terjadi ledakan, dan yang kemudian dibenarkan oleh ilmu sains bahwa alam semesta ini karena Big Bang dan seterusnya. Taib. Dari situ, tapi Allah yang mengatakan kun, jadi jeger. Sudah. Kalau Allah sudah bilang kun, apa bahasa Arabnya? Kun fayakun. Fayakun itu artinya maka jadilah. Taib. Allah jadikan dia indah, dihiasi dengan bintang-bintang fi lailatil dzulma, di kegelapan malam. Dan Allah mengatakan wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, dan Allah kemudian menjadikan malamnya sangat gelap. Ja'ala lailaha mudliman aswada halikan, menjadikan malamnya sangat gelap. Yang menjadikan malam itu gelap siapa? Allah. Wa akhraja duhaha, dan kemudian menjadikan siangnya mudhi'an musyriqan nayyiran wadhiha. Allah jadikan siangnya bercahaya, terang benderang, jelas, sehingga orang bisa melihat. Ini adalah pendapat Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini. Ketika Allah mengatakan aghtosha. Aghtosha itu kalau secara bahasa artinya menutup. Artinya apa? Menutup. Aghtosha lailaha. Allah lah yang menutup malamnya. Artinya menutup cahaya sehingga malam itu jadi gelap. Dan Anda mau tanya, malam menjadi gelap itu ada faidahnya atau tidak? Apa faedahnya? Istirahat. Maka bersyukurlah kita hidup di tanah, di negeri yang masih ada malamnya. Bisa istirahat enak. Ada orang-orang yang malamnya berapa bulan? 6 bulan, ada yang siangnya 6 bulan di kutub sana. Kita masih normal. Malamnya juga nggak terlalu panjang. Panjang nggak? Hah? Malamnya panjang atau pendek? Sedang, kalau kita itu sedang banget. Kalau negeri lain ada yang siangnya panjang sekali, malamnya singkat sekali. Bersyukur sama Allah. Berarti kita disuruh
Disuruh apa? Bersyukur, bukan istirahat. Suruh bersyukur. Iya, istirahat tapi bersyukur yang banyak. Karena Allah menjadikan malam memang untuk istirahat. Subata. Dalam surat An-Naba nanti kita jelaskan. Untuk tidur, untuk istirahat, roha. Subat itu artinya roha, istirahat. Allah yang telah menggelapkan malam. Ini dikatakan juga oleh para mufassirin yang lainnya. Wa akhraja duhaha, dan Allah lah, kata Ibnu Abbas, yang telah mengeluarkan cahaya siang, artinya menjadikan siang menjadi bercahaya. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan setelah itu Allah jadikan bumi itu dipenuhi dengan beraneka ragam makhluk. Karena ini ditafsirkan oleh Allah sendiri di ayat berikutnya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Setelah Allah ciptakan langit, Allah ciptakan siang, malam, Allah ciptakan bumi. Setelah itu Allah keluarkan seluruh apa yang ada di permukaan bumi itu, air, tanaman-tanaman, makhluk-makhluk Allah yang ada di atasnya. Waqad taqaddama fi surati Hamim sajdah. Dan telah berlalu di dalam penjelasan salah satu ayat di surat Hamim sajdah. Yang dimaksud di sini adalah surat Fusilat. Bahwasanya yang namanya bumi itu diciptakan oleh Allah sebelum langit. Bumi dulu baru langit. Prosesnya begitu. Nanti kita ketemu dengan penjelasan itu. Bumi dulu baru langit. Walakin innama duhiyat, akan tetapi bumi kemudian dikeluarkan airnya, tanam-tanamannya dan seterusnya, itu ba'da khalqis sama, setelah Allah menciptakan langit. Baru keluar air, baru ada tumbuhan. Dan secara ilmiah itu bisa dibuktikan dan diterima. Ya, kalau tidak ada langit, cahaya matahari yang begitu dahsyat, maka tidak ada yang bisa hidup, betul? Nggak ada. Tanaman yang bisa tumbuh nggak ada. Allah ciptakan langitnya dulu, baru Allah kemudian munculkan semuanya. Subhanallah, ya. Begitu sempurnanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, qalilan ma tadzakkarun, tapi sedikit di antara kalian yang memang, wahai hamba-hamba Allah, yang memikirkan hal tersebut. Ya, yang ada di kepala kita itu dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi. Jarang duduk mikirin, ya Allah, ini pohon-pohonan ini Allah ciptakan, langit ini begitu luar biasanya, hujan yang begitu indahnya ini, sejuk, ya. Atau pagi-pagi itu jalan kaki, bari jalan kaki kita lain dengarkan apa tuh yang telinga tuh, jegar. Ya biar lebih semangat. Kenapa nggak mentadaburi ciptaan Allah yang begitu indah, sejuk, angin enak. Ya Allah, subhanallah. Kenapa kita tidak mengatakan seperti apa yang Allah katakan di akhir surat Al-Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, wahai Rabb kami, Engkau tidak ciptakan ini secara batil. Ini ciptaanmu ini penuh dengan ibrah, penuh dengan hikmah yang menyadarkan orang-orang beriman. Kapan terakhir kita mikir begitu sambil jalan kaki? Mungkin nggak pernah. Ya, apalagi kalau ada temannya ngerumpi sama temannya. Tahu nggak? Udah. Itu 2 jam jalan kaki nggak kerasa. 10.000 kalori yang terbakar, 10.000 lagi. Mungkin 200.000 langkah itu mungkin sampai kemana? Wah, itu memual capek nggak pasti. Tapi kalau ngobrolin, ya subhanallah, Allah menciptakan kita, paling 2 baris kata selesai. Iya, subhanallah, sudah selesai. Cari tema lain. Iya, kapan terakhir kita mentadaburi ini semua? Maka pantas jika kemudian begitu tidak yakinnya dan lemahnya keyakinan kita sama Allah. Ya, yang telah menciptakan segala ini maha mampu menolong kita semuanya dan mewujudkan apapun yang kita inginkan.
Mudah bagi Allah. Bukan sesuatu yang sulit sedikit pun. Kita perlu sering mengingatkan diri kita tentang perkara ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, atau sebelum ke ayat berikutnya, kata Imam Ibnu Katsir, bima'na annahu akhraja ma kana fiha bil quwwati ilal fi'li. Allah itu yang mengeluarkan semua yang ada di atas permukaan bumi dengan kekuatannya. Diwujudkan oleh Allah. Pokoknya ada semuanya. Wal jibala arsaha. Dan Allah pula lah yang telah menancapkan gunung. Kenapa Allah menancapkan gunung-gunung? Agar bumi tidak bergetar. Makanya Allah dalam ayat yang lain membahasakan gunung itu autada. Watad itu artinya tiang pancang, yang sesuatu yang digunakan untuk menancapkan sesuatu ke bumi agar tidak goyah. Karena fungsi gunung itu memang secara ilmiah pun. Kalau gunung ini anggap pecah, hilang, diangkat, maka bumi pasti bergoncang. Maka itulah yang Allah lakukan ketika kiamat. Allah terbangkan gunung-gunung, maka di saat itu bumi tergoncang sampai terbelah. Ya. Dan Allah menegaskan wal jibala arsaha. Kata Ibnu Katsir, qarraraha wa athbataha wa akkadaha fi amakiniha. Bahwa yang namanya gunung itu Allah tetapkan, Allah sabatkan, teguhkan di tempatnya, enggak kemana-mana. Maksudnya enggak kemana-mana tuh tidak goyah, diam di situ. Meskipun gunung itu berjalan. Ya betul Pak? Iya. Gunung itu jalan dan Allah mengatakan gunung juga jalan. Ya, saya sedikit dikasih tahu siapa ya. Gunung apa gitu di Bandung itu dulunya ada di utara. Anda lupa lagi gunung apa gitu disebutkan. Gunung tadinya di utara pindah ke selatan. Udah nggak usah dipikirin gimana jalannya, sudah. Anda tahu pasti kumaha jalan nah, guys. Pokoknya nama itu secara ilmiah pun disebutkan iya dia bergeser. Udah gitu aja, sudah. Gak usah dipikirkan. Masih banyak yang harus kita pikirkan. Ya. Tapi yang pasti apa yang dikatakan oleh Allah benar, sudah. Hak, betul adanya karena Allah yang menciptakan. Allah yang siapa yang lebih tahu penciptaan melebihi penciptanya? Gak ada. Allah yang maha tahu tentang kita dan seluruh makhluknya. Wahwal hakimul alim, kata al-Imam Ibnu Katsir, Allah lah yang maha bijak dan yang maha mengetahui, ar-ra'ufu bi khalqihir rahim, yang maha mengayomi menyayangi makhluknya. Allah lakukan itu semuanya demi siapa? Demi makhluknya, supaya manusia dan makhluk yang lain bisa hidup di atas permukaan bumi. Allah atur semuanya. Mata'allakum wali an'amikum. Dan Allah melakukan ini khususnya Allah membentangkan bumi dan mengadakan seluruh apa yang ada di atas permukaannya. Allah mengatakan tujuannya adalah mata'an lakum, sebagai mata, kesenangan bagi kalian yang bisa kalian nikmati, wali an'amikum, dan bagi binatang-binatang ternak kalian. Kata Imam Ibnu Katsir, dahal arda, Allah membentangkan bumi, fa'anba'a uyunaha, dan mengeluarkan mata-mata airnya, wa adhara maknunaha, dan mengeluarkan isinya, wa qararaha, kullu dzalika mata'an li khalqihi. Semua itu adalah sebagai bentuk kesenangan, kenikmatan bagi makhluknya. Ya, kita ini lihat pohon yang hijau aja senang. Ya, ada orang-orang yang pasang pot sebanyak-banyaknya di rumah, terus cuman gini aja, duduk, terus kalau pagi duduk gitu, set, ngeliatin sambil minum teh, betul nggak? Iya, ini halus kembang teh.
Mata'an lakum wali an'amikum. Itu tuh tujuannya eta memang. Allah menjadikan semuanya supaya kalian senang. Tapi kita jarang sekali bersyukur sama Allah. Ketika melihat yang indah ini, subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar. Kita begitu ketika jarang, sekali dua kali, kita harus jujur. Ya, yang tersisa cuman oh bagus ya pohon ini bagus nih, anggrek ini bagus, mahal lagi nih. Dibahas itunya aja, nggak bahas ini yang menciptakan ini luar biasa. Allahu akbar. Bisa seindah ini. Ya, itu pohon bambu yang sebelah masjid ini, bambu ini Pak ya, bambu. Goyang-goyangannya aja enak dilihat. Subhanallah, ketebak angin terus, wah masya Allah. Suaranya saja sudah enak didengar. Apa benturan antara bambu dengan bambu itu nikmat di telinga. Betul nggak? Mata'an lakum wa li an'amikum. Kenikmatan bagi kalian kata Allah. Dan juga untuk binatang-binatang ternak kalian. Karena hewan-hewan ini bisa makan, bisa minum karena apa yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi yang diciptakannya. Ya. Kata Syekh, kata Imam Ibnu Katsir, ambata zuru'aha. Allah ajra na anhar, Allah alirkan sungai-sungainya. Wa ambata zuru'aha, Allah tumbuhkan tanaman-tanamannya. Wa asjaraha, pohon-pohonnya. Thimaraha, buah-buahannya. Allah yang sudah mengeluarkan semuanya. Makanya minta sama Allah. Jangan mengandalkan ikhtiar sendiri. Pohon mangga dicangkok, kasih pupuk, kasih ini, sampai ada yang ngasih tahu astagfirullah, micin itu katanya buat apa? Menumbuhkan. Ya. Kita semua percaya itu, percaya sama kita. Ini insya Allah hasilnya bagus. Padahal yang menumbuhkan semuanya Allah. Ya. Pas dikasih semua ikhtiar yang terbaik itu, anggarwe segede gitu keluar. Berbuah iya banyak, tapi cuma sebesar itu. Nanti di akhir zaman, ketika keberkahan itu meliputi seluruh bumi, ketika orang di dunia ini mukmin semua, maka beberapa butir atau bahkan satu butir anggur itu tidak habis dimakan oleh 7 orang. Apa konsepnya apa? Cara penanamannya kah? Cangkokannya kah? Tidak, karena Allah yang mengeluarkannya dari bumi. Dan kita ketika menanam sesuatu nggak pernah begini, ya Allah, Engkau lah yang menumbuhkan segala sesuatu. Berikanlah kesuburan kepada pohon ini. Keluarkan buah-buahnya. Nggak pernah. Tidak pernah. Selalu cari bibit unggul, iya mah buahana ngeunah, aromanis terbaik, tanam. Tunggu berapa tahun kayak jadi. Ya. Padahal Allah yang menciptakan dan mengeluarkannya. Maka betul apa yang dikatakan Ibnu Katsir, Allah yang sudah mengeluarkan buah-buahannya. Wasabbata jibalaha, dan meneguhkan gunung-gunungnya agar penghuni bumi tastaqir, itu tetap hidup tenang di atasnya. Semua itu mataan, semua itu kesenangan dan kenikmatan. Bagi siapa? Bagi kita makhluknya, li khalqihi. Dan Allah dalam surat Saba ayat yang ke-13 sudah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Memang sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Padahal nikmat Allah begitu banyak. Kita tuh selalu terpaku dengan nikmat yang sedikit dan melupakan nikmat yang jauh lebih banyak. Ya. Betul. Iya. Akhirnya nggak bersyukur. Yang diingatnya cuman saldo aja yang diingat. Atau yang ada di dompet, itu aja yang dilihat teh. Padahal anak sehat, istri sehat, suami sehat, asisten rumah tangga jujur, setia, rajin, tetangga baik semuanya.
Itu bukan nikmat. Itu bukan kenikmatan. Atau teman-teman yang hadir kalau kita sedang susah. Kan teman itu, yang disebut teman sebenarnya itu terlihat ketika apa? Ketika susah. Oh, teman itu ketika susah. Makanya dalam bahasa Arab, kenapa teman itu disebut shadiq? Karena teman itu yang jujur pertemanannya akan hadir dalam seluruh keadaan. Shadiq itu artinya diambil dari kata jujur. Orang yang jujur pertemanannya itu akan hadir dalam keadaan apapun. Mau senang, mau sengsara, mau terhimpit, ada dia. Jangan kemudian kita kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah itu mengajak kita berpikir, mengingatkan kita kembali betapa Allah sudah melakukan segalanya untuk makhluk-makhluknya. Allah sudah memberikan segalanya. Kurang apa Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berikan kenikmatan, kesenangan kepada makhluknya, memberikan apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupannya. Begitu juga binatang-binatang ternak, mereka juga kemudian bisa makan, akhirnya bisa dikendarai sepanjang dibutuhkan oleh di dunia ini. Namun semua ini pasti akan berakhir. Betul? Makanya kata Ibnu Katsir, fi hadhihi dari ila an yantahiyal amad yanqadi al ajal. Ini akan dinikmati terus sampai kapan? Sampai selesainya bumi atau alam semesta ini selesai. Sampai akhir semuanya bisa dinikmati oleh manusia. Karena setelahnya Allah mengatakan apa? Fa idza ja'atit thammatul kubra. Dan ketika datang at-thammatul kubra. Thammah kalau secara bahasa artinya sesuatu yang menghilangkan, yang membinasakan. Itu artinya thammah. Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini apa? Al-qiyamah. Karena di hari kiamat apa yang ada di dunia ini hancur, dihancurkan, dihilangkan sama Allah, diganti dengan bumi yang lain. Kan sudah kita bahas sebelumnya. Yani yaumal qiyamah, kata Ibnu Katsir. Ini dikatakan ya oleh Ibnu Abbas, summiya bidzalika li'annaha tatummu ala kulli amrin ha'ilin mufdhi'. Nama ini diberikan kepada kiamat karena kiamat itu membinasakan semuanya, perkara besar yang menghancurkan, menakutkan. Thammah, sesuatu yang datang tiba-tiba, gede, menyeramkan, hancur semuanya. Itu namanya thammah. Dan itulah hari kiamat yang akan terjadi di hari Jumat. Kalau harinya tahu kita Jumat, tapi kapannya Jumat yang mana kita yang tidak tahu. Makanya ketika Nabi ditanya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, apa kata Nabi oleh Jibril? Mata sa'ah, akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepada diriku tentang hari kiamat. Kapan? Maka Nabi mengatakan apa? Yang ditanya tidak lebih, bahasa Arabnya apa? Anak kasih tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Itu hadisnya, sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, mal mas'ulu anha, tidaklah yang ditanya dengan pertanyaan itu bi'a'lama, lebih tahu minas sa'ili, daripada yang bertanya. Maksudnya yang ditanya sama yang bertanya sama-sama tidak tahu. Tapi tujuan Jibril bertanya itu agar muncul pertanyaan berikutnya. Fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepada diriku tentang tanda-tandanya dekat kepada hari kiamat.
Maka Nabi kemudian menyebutkan tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Dan semua tandanya sudah ada hari ini. Ahsan. Antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Imam Nawawi memberikan penjelasan terhadap kalimat ini. Dan dua-duanya kata beliau sudah terjadi. Di zaman beliau saja sudah terjadi. Yang pertama kata beliau, ketika budak-budak wanita, maksudnya tawanan perang kaum muslimin yang dijadikan budak, itu kemudian melahirkan anak dari majikannya. Karena anak budak perempuan itu bukan budak, yang dia dapat dari majikannya bukan budak, manusia merdeka. Statusnya ini seperti ibunya adalah budak perempuan. Itu sudah terjadi di masa-masa para sahabat dan seterusnya. Yang kedua kata Imam Nawawi, kemungkinan juga yang dimaksud oleh Nabi adalah ketika para ibu. Karena setiap wanita yang menjadi ibu itu kan hamba perempuannya Allah. Betul nggak? Budaknya Allah atau bukan kita ini? Iya. Yang laki-laki disebut abdun, yang perempuan disebut amatun. Iya. Itu melahirkan anak yang bersikap seperti majikannya. Anak durhaka yang dikit-dikit nyuruh, tolongin dong itu, ambilin itu dong mah, tolong buatin ini dong. Bukankah itu anak yang bertindak seperti majikan, memerintahkan ibunya seakan dia adalah budaknya, pembantunya. Anda mau tanya, kapan dulu kita bisa melakukan itu sama ibu-ibu kita? Kapan? Gak ada ceritanya. Ambil sendiri. Betul nggak? Sekarang enggak. Servisnya luar biasa para ibu itu. Tapi mereka tidak sadar bahwa mereka menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Dan mendidik anaknya untuk menjadi anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Perhatikan ini baik-baik jamaah rahmatullahi Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana hari kiamat. As-sa'atu adha wa amar. Kiamat itu dahsyat kata Allah, wa amar, dan menyakitkan, pahit. Apa yang terjadi di dalamnya sangat-sangat berat. Itu gambaran yang diberikan sama Allah tentang hari kiamat. Dan Allah itu sudah menyampaikan tanda-tandanya. Tadi yang dalam hadis itu cuma satu yang kita sebutkan. Nabi juga menyebutkan tanda yang lain. Antaral hufatar alah ru'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang yang tidak pakai alas kaki, hufatan, uratan, tidak pakai baju tadinya. Kemudian ru'a asya, tadinya penggembala-penggembala kambing, mereka kemudian berlomba-lomba membuat bangunan. Sebagian orang berpikir, oh iya ini di Jazirah Arab kayak gitu. Ini terjadi di mana-mana. Bukan hanya saja di Jazirah Arab. Orang yang tadinya tinggal di gunung, tinggal di pedalaman mana, sekarang di kota bikin rumah segede-gedenya. Betul nggak? Meninggi-ninggikan bangunan. Ini terjadi di mana-mana. Berarti kita ini sudah dekat sama kiamat atau belum? Kapan kiamat? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Dan masih banyak tanda yang lain. Waktu semakin terasa singkat, pasar berdekatan. Pasar berdekatan. Ya, banyaknya tulisan. Rasul bilang, banyaknya tulisan yang namanya buku di mana-mana. Itu tanda dekatnya kita sama hari kiamat. Diangkatnya ilmu dengan wafatnya para, itu pun sudah terjadi.
banyaknya kematian mendadak, banyaknya pembunuhan, banyaknya perzinahan. Ada semua. Banyaknya khamr di mana-mana dan disebut dengan bukan nama sebenarnya. Paham gak maksudnya? Yang ini disebutnya topi miring, yang itu disebutnya intisari, yang itu disebutnya, iya, pokoknya dengan nama-nama yang berbeda-beda. Jelas maksudnya? Dan kemudian jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di antara tandanya juga adalah ketika orang yang tidak amanah dipercaya, yang amanah tidak dipercaya. Yang jujur disebut pembohong, yang pembohong disebut jujur. Ini udah terjadi semuanya belum? Dan masih ada puluhan tanda yang lain yang kesemuanya sudah ada. Jadi sekarang kita masih bisa tenang, santai. Ah, Dajjal masih lama, Dajjal. Kan sungai Ufrat sudah kering tuh. Sungai Ufrat kan sudah kering. Sudah mulai keluar emas belum? Sudah. Dan yang sangat mengisyaratkan Dajjal hampir keluar itu apa? Mengeringnya danau Tiberias. Danau Tiberias atau Tobariyah dalam bahasa Arab. Jadi itu danau terletak di tengah-tengah antara Jordan, Palestina. Itu sudah kering. Iya sudah. Sekarang kedalamannya tinggal sekitar 10 meter. Tadinya 40 meter. Nah kata Dajjal, karena ada seorang sahabat yang pernah ketemu sama Dajjal. Dajjal bilang sama sahabat itu, waktu itu dia masih Nasrani. Dalam hadis yang sahih, kalau Tobariyah sudah kering, ada satu tempat lagi yang disebutkan sama Dajjal, kurma, kebun kurma di daerah Baisan. Baisan itu di Syam. Itu sudah tidak mengeluarkan buahnya, berarti itu waktunya saya keluar dan beredar di atas permukaan bumi. Sudah siap-siap menghadapi Dajjal? Oh, nggak mau ketemu ya sudah. Berarti kalau nggak mau ketemu gimana caranya? Mati berarti. Atau kalau mendengar keluarnya Dajjal, kata Nabi, lari. Pergilah kalian sejauh-jauhnya. Dan jangan pernah berpikir dirinya sanggup kemudian menghadapi fitnah Dajjal. Dan berlindunglah dengan menghafal apa? Dari ayat berapa sampai ayat berapa? 1 sampai 10 yang paling utama. Ini sudah siap-siap menghadapi Dajjal. Nggak siap, sudah jangan mengandalkan iman kita. Ya, tapi ingat tanda-tandanya sudah sangat dekat. Kemudian jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, jika datang hari kiamat, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari di mana seorang manusia itu akan ingat seluruh apa yang dia kerjakan. Kata Ibnu Katsir, hina idzin, pada hari itu, ketika hari itu terjadi, yatadzakkaru ibnu adama jami'a amalihi khairihi wa syarrihi. Maka dia akan ingat seluruh amalannya, baik dan buruknya. Dia akan ingat semua. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di surat Al-Fajr ayat 23. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Hari itu, hari kiamat itu, hari di mana manusia akan ingat semua perbuatannya. Wa anna lahu dzikra. Wa anna lahu dzikra. Tapi dia sudah lewat waktunya untuk mengingat amalannya itu. Sudah. Jadi kalaulah buruk, dia tidak bisa memperbaikinya. Kalaulah baik, dia sudah tidak bisa menambahnya lagi. Sudah selesai. Dia sudah tidak punya kesempatan lagi. Sudah. Kan kita tuh begitu jemaah. Ya, kita ini hanya akan menyesal ketika kita bangkit
dari kubur. Maksudnya penyesalannya itu dalam. Kenapa? Karena kita nyesel kenapa tidak beramal soleh. Kesempatan banyak, waktu diberikan banyak oleh Allah, tapi kita tidak memanfaatkannya. Bahkan mereka yang diwafatkan itu berharap sama Allah, dibangunkan, diberikan hidup hanya untuk beramal satu saja yang mereka harapkan. La'alli, dalam surat Al-Hijr, la'alli a'malu sholihan, berharap bisa beramal soleh. Atau dalam surat Al-Munafikun, pengen dibangunkan untuk apa? Bersedekah. Sedekah aja udah, satu aja. Sedangkan kita sekarang bisa melakukan apa saja? Semua. Tapi dilakukan enggak? Bersemangat tidak? Rajin enggak? Hayah futur terus. Berdalih dengan futur. Anaknya lagi futur. Anaknya futur pisan. Jemaah. Futur. Seakan futur itu penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Seakan futur itu seperti jeda yang diberikan sama Allah gitu. Tenana udah ker futur iya. Jadi prek dulu dari beramal soleh. Ada apa? Sedangkan kita akan menyesal nanti ketika dibangkitkan di hadapan Allah. Kenapa pas anak punya sehat, punya kesempatan, punya waktu, anak nggak beramal sebanyak-banyaknya? Kenapa? Itu akan terjadi. Pasti. Dan di dunia kita berdalih dengan banyak sekali dalih. Kerjaan, bisnis, aktivitas, ini anak, suami, istri. Yang menghalangi kita dari ibadah. Dan kita akan menyesal. Dan pada saat Allah bangkitkan kita, Allah tidak akan percaya dalih apapun yang kita ucapkan kepada Allah. Innama hiya kalimatun huwa qailuha. Ini cuma ucapan saja yang ada di mulutnya, kata Allah. Ini cuma ucapanmu saja. Kalau memang betul engkau ingin beramal, kenapa di dunia nggak beramal? Kenapa di dunia tidak beramal? Sekarang kalau kita dihisab hari ini, sekarang aja sama Allah tentang waktu, kita akan gagal semuanya. Betapa kita membuang-buang waktu. Bukan dipakai untuk beribadah, tapi dipakai untuk apa? Untuk apa? Main. Main. Yang nggak ada gunanya atau bahkan yang memadorotkan dirinya. Antara itu saja sudah, nggak ada faedahnya, atau yang berbahaya bagi dirinya seperti maksiat, dosa, atau yang sia-sia seperti main tadi, sia-sia, nggak ada faedahnya sebetulnya. Padahal bisa dipakai ibadah. Nasallallahu salamatan afiyah. Perhatikan yang terakhir jemaah di perjumpaan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala kemudian, wa burrizatil jahimu liman yara. Dan di hari itu Allah akan tampakkan neraka, datangkan neraka, ya, dan semua manusia bisa melihatnya. Adharat atau udhirat linnadhirin fara'ahan nasu ayanan. Allah akan datangkan neraka sehingga semua manusia bisa lihat. Kalau dalam hadisnya disebutkan bahwa Allah akan memerintahkan 70.000 malaikat menarik neraka jahanam atau jahim yang diikat oleh 70.000 rantai, 70.000 di setiap rantai. Maka 4,9 miliar malaikat yang akan menarik neraka, dan itu dilihat oleh seluruh manusia. Mereka akan menyaksikan itu. Dan mereka-mereka yang pantas menempatinya akan sadar bahwa inilah tempat kembali mereka. Nauzubillah min dzalik. Ya, insyaallah kita akan sempurnakan penjelasannya di perjumpaan berikutnya insyaallah taala. Jika ada pertanyaan, ana persilahkan. Jika ada pertanyaan, ana persilahkan. Fadhil. Silakan. Boleh dicatat pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, itu di ayat 38 itu penciptaan Allah itu
sama kita. Jadi apa yang harus kita lakukan apabila kita melewati ciptaan Allah? Sesungguhnya berbahaya kan? Contohnya ada namanya sesar lembang kan? Iya. Itu tekanan antara gunung yang perahu dengan di bawahnya itu setiap saat bergerak kan? Di situ dicatat, ada catatnya, ada seismograf. Nah di bawahnya tuh ada lapis-lapis yang setiap gerakan tuh lapis ini. Nah itu sesar itu sampai ke Haji Kubur, ke atasnya lagi ada lapisan. Sampai ke Manglayang sana, Pak. Itu. Ya. Nah, kalau terjadi gempa bumi sedikit saja, batu itu habis. Iya. Nah, apa yang harus kita lakukan katanya? Kalau kita melewati selain berzikir gitu berdoa, sebaiknya apa tadi? Ini karena kalau dilihat dari gunungnya sih bagus gitu, Pak. Iya. Bagaimana? Iya, Sesar Lembang ini bisa dikatakan tempat favorit untuk para pendaki. Jadi pertanyaannya, bagaimana jika kita melewati tempat makhluk Allah, ciptaan Allah, tapi sekaligus makhluk itu adalah makhluk yang berbahaya. Seperti yang disebut dengan Sesar Lembang namanya. Sesar Lembang ini adalah pertemuan lapisan bumi sebetulnya, yang kebetulan membentang dari sini Cimahi sampai ke Gede Bage sana Manglayang. Nah itu kalau bergerak kan bertumpuk tuh, nekan karena ada tekanan dari bawahnya. Itu kalau patah, maka yang akan terjadi apa? Itu dataran kota Bandung itu akan bergoncang semuanya. Kalau bahasa ilmiahnya kata mereka itu kiamatnya kota Bandung itu ya di saat itu. Tapi kita lupa bahwa setiap musibah yang terjadi itu penyebabnya cuma satu, apa? Dosa dan kemaksiatan. Kita lupa bahwa yang menggerakkan setiap sentinya itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sedalam apapun tumbukan ini, sekuat apapun tekanan yang ada di dalamnya, dia tidak akan pernah patah, tidak akan pernah meletus atau keluar, meledak dan seterusnya, kecuali Allah izinkan. Nah, kapan Allah izinkan? Ketika manusia sudah melampaui batas dengan dosa dan kemaksiatan. Yang harus dilakukan oleh kita itu bukan sekedar ikhtiar duniawi, ikhtiar persiapan, karena itu ilmiah, bisa di apa istilahnya. Tapi juga yang lebih penting dari itu apa? Kita bertaubat dan menjauh dari kemaksiatan dan memperingatkan orang lain. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan sesuatu yang menyenangkan memang. Tapi itulah obat dari semua penyakit yang namanya musibah. Obat itu pahit di mana-mana juga, nggak ada yang enak. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah solusi agar Allah tidak menimpakan azabnya kepada kita. Maka ketika kita naik, kita berlindung sama Allah. Dan banyak-banyak istighfar. Karena bisa jadi dosa kita di antara perkara yang menyebabkan tumbukan itu semakin dalam. Ya. Dan ada satu athar dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha di mana beliau mengisyaratkan bahwa gempa bumi itu akan terjadi ketika di atas permukaan bumi ini athar dari Aisyah, bukan dari Rasulullah SAW, tapi dari Bunda Aisyah. Sudah terlalu banyak kemaksiatan seperti khamar dan nyanyian atau musik. Itu kata Ibunda Aisyah. Maka Allah akan bilang kepada bumi ini, tazalzali, bergoncanglah engkau. Karena gempa bumi itu mutlak ada di tangan Allah perintah. Apapun musibah itu. Makanya sekarang bukan kita ketakutan harusnya. Maksudnya itu terjadi, itu nggak akan terjadi kalau kita bertobat. Kalau kita terus beristighfar dan memperingatkan orang lain. Mungkin kalau tobat iya kita tobat, istighfar iya, tapi satu yang kita tidak lakukan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Lemah sekali dan sedikit sekali kita melakukan. Ya, banyak sekali alasan yang nggak enak, takut menyinggung ini itu. Ya Allah. Kalau datang azab itu kita semua yang kena. Minimal kata para ulama,
ketika engkau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan engkau terkena juga dampak azab Allah, engkau punya hujjah di hadapan Allah ketika engkau dibangkitkan bahwa engkau telah memperingatkan mereka. Itu minimal. Ya. Terus tanyakan sama diri kita sendiri, sampai kapan kita memilih untuk diam? Tidak mengingkari kemungkaran yang bisa kita cegah, bisa kita ingkari secara zahir, secara langsung. Silahkan jawab masing-masing. Karena itu kunci keselamatannya. Jelas sampai sini ya? Baik, barakallahu fiik. Silakan yang pertanyaan langsung jika ada. Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya terkait surat belum munafiqun, yaitu seorang tatkala minta kepada Allah dihidupan untuk bersedekah. Sedangkan yang kita ketahui bersama bahwa amalan paling utama itu adalah sholat. Iya. Kenapa seseorang tersebut tidak meminta Sholat? Nah, barakallahu fiik. Wa iyyakum. Karena banyak dalil yang menunjukkan bahwa sedekah secara khusus itu adalah perkara yang memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam satu hadis riwayatkan Imam Bukhari, kata Rasulullah SAW, ya, bahwa yang namanya sedekah itu taqi masari asu. Sedekah itu melindungi seseorang dari perkara-perkara buruk yang bisa menimpa dirinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu memadamkan murka Allah. Nah, di saat itu ketika mereka ingin dibangkitkan, yang mereka inginkan satu apa? Allah tidak marah sama dirinya. Maka di saat itu semuanya tahu bahwa sedekahlah yang harus mereka lakukan. Kan sekarang di dunia kita punya banyak kesempatan untuk sedekah. Betul? Betul? Tapi kita coba tanyakan sama diri sendiri. Kita ini kalau sedekah dihitung atau tidak dihitung? Pertanyaannya, kenapa dihitung? Lebar, sayang maksudnya. Terus? Apalagi ada alasan lain tidak? Kebutuhan banyak. Strategi. Oh, strategi pembagian kebutuhan, maksudnya iya ke sedekah, iya gitu terus. Terus apa lagi? Pelit, bakhil, itu juga diantara alasan. Emang nggak mau sedekah aja gitu. Ya, dan seterusnya. Padahal jamaah rahmatillah Allah, suatu ketika Ibunda Aisyah itu didatangi orang fakir di rumahnya, Nabi sedang ada di rumah. Kemudian Ibunda Aisyah nyuruh budak wanitanya untuk ngambil sesuatu di dapur untuk diberikan. Karena orang ini minta makanan. Pas lewat, Ibunda Aisyah nyegat, apa yang kamu bawa itu? Wajar nggak jemaah? Wajar, pengen tahu kan apa yang mau dikasihkan. Maka di saat itu Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, mahadi, kamu lagi apa? Ya saya pengen lihat apa yang mau diberikan. Apa kata Nabi kepada Ibunda Aisyah? Ya Aisyah, la tuhsi fayuhsiyallahu alaik. Wahai Aisyah, jangan hitung-hitungan. Karena jika engkau hitung-hitungan di dalam pemberianmu, maka Allah pun akan hitung-hitungan terhadap dirimu. Ini pengingat buat kita semuanya. Kalaulah kita, kan sering terjadi nih, kalaulah kita masukin misalkan ke dalam genceleng masjid misalkan, atau di QRIS sekarang, salah 0 misalkan lo bateing misalkan, aduh ya Allah, pakai QRIS ternyata sugante 100.000 misalkan, atau 10, ternyata nolnya 6. Allahu Akbar, pasti kan takbir dulu itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, kumaha ya di pen tadi itu bisa. Maka yang harus dilakukan apa? Sudah halas. Paham maksudnya? Karena Nabi juga bilang apa? Kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah, atau kama qala, kata Nabi, setiap orang itu di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Jadi sedekah itu amalan yang besar juga, yang menyelamatkan seseorang dari keburukan.
Itu secara khusus memang sedekah itu menyelamatkan seseorang dari keburukan. Jelas ya? Memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka minta apa? As-shaddaqa wa akum minas shalihin. Nah, saya ingin jadi orang soleh. Di situ juga ada isyarat bahwa orang soleh itu cirinya salah satunya sedekah. Itu ciri orang soleh. Gampang kalau sedekah. Mudah-mudahan jelas insyaallah jawabannya. Barakallahu fiik. Silakan satu lagi yang bertanya langsung. Silakan kalau ada. Fadhal, pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita sebagai hamba Allah, kalau kita diperintahkan untuk bertaat kepada Allah, untuk taat dan ketaatan kebaikan sebagainya. Jadi kalau kita melihat dari surat As-Saffat ayat 96, wallahu lakum wa la ta'malun. Wa ma ta'maluna. Jadi bahwa Allah yang menciptakan dan perbuatan itu Allah ciptakan. Iya. Dengan kita disuruh bertaat bagaimana? Nah, ayat As-Saffat surat 90 ayat yang ke-96 itu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini adalah ayat yang menunjukkan, menjadi hujjah, menjadi dalil bahwa semua telah Allah takdirkan. Cuman yang jadi masalah adalah kita tidak pernah tahu apa yang ditakdirkan sama Allah. Kita tahu nggak? Tidak. Dan Allah kemudian mengutus para nabi, rasul, menurunkan kitabnya, dan memerintahkan kita untuk apa? Untuk beramal taat kepada Allah. Jadi Allah yang menciptakan segalanya, tapi Allah pula lah kemudian yang memerintahkan hamba-hambanya yang sudah diciptakan nih, ditakdirkan juga untuk taat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan di hadapan para sahabatnya bahwa semua itu sudah ditetapkan sama Allah, sudah selesai jadi. Kata para sahabat, fafimal amal, kalau begitu ngapain beramal? Apa jawaban Nabi? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu, karena setiap dari kalian itu dimudahkan sesuai dengan tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya cuma apa? Beramal. Sudah. Jadi bukan kita kemudian memikirkan, kan udah jadi semua nih, udah selesai. Rek naon? Amal. Itu logika yang sama yang ada di benaknya para sahabat, sama persis. Tapi Rasul cuman mengatakan apa? Tugas kalian cuman beramal. Sibuklah beramal. Lakukan ketaatan kepada Allah, jauhi apa yang diharamkan sama Allah, menuju takdirnya masing-masing. Satu hal yang Anda sering ingatkan, takdir Allah itu pasti adil. Pasti. Kita tuh masih suka berat nerimanya, kenapa? Karena kita masih suudzon sama Allah. Nah, atau ayo masuk neraka ditetapkan sama Allah masuk neraka. Ya suka-suka Allah. Dan Allah tidak pernah zalim sama hambanya. Benar nggak? Kalau Allah tetapkan bahkan kalau Abdullah bin Umar punya permisalan yang lebih dahsyat lagi. Kata Abdullah bin Umar, kalaulah Allah mengadab semua makhluk yang diciptakannya, jin dan manusia, semuanya dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah melakukan itu tanpa ada kezaliman sedikit pun. Semuanya. Nggak tersisa, nggak ada yang masuk surga. Semuanya neraka. Maka Allah melakukannya tanpa ada. Nah itu yang penting ada di dalam dada kita tuh itu. Sambil terus berharap kitalah yang termasuk penghuni dan berusaha untuk menjadi penghuni surga. Tapi setiap dari kita menuju takdirnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau doa sama Allah tuh ini yang lebih penting. Jangan, Anda suka bilang jangan materi terus. Mintalah sama Allah diberikan takdir terbaik, kehidupan terbaik. Kan ada doanya dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Dalam hadis diriwayatkan, ini seingat anak Nasai, mungkin anak salah. Tapi kata Nabi begini doanya. Allahumma ij'al kulla qada'in qadaitahu li khairan. Ya Allah, jadikan setiap ketetapan yang Kau tetapkan untuk diriku semuanya kebaikan. Ya, itu penggalan terakhir dari satu doa yang sedanglah panjangnya. Jelas ya? Jadi ini yang penting mah. Dan kalau materi mah sudah pasti. Pasti. Tinggal ikhtiar aja. Ya.
Apapun yang kita lakukan, maka segitu takdirnya, maka segitu. Nah, orang yang sudah sering ikhtiar dunia itu merasakan itu. Orang kalau sudah lama ikhtiar dunia pasti sadar bahwa semua itu bukan penentunya, bukan usahanya, bukan ikhtiarnya. Udah total habis-habisan, ternyata cuma segini. Itu bukti semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jawab dulu yang masuk melalui kertas insyaallah ta'ala. Ustaz, jika di Madinah kita mau bertolak ke Mekah, jadi dari Madinah ke Mekah, ingin jamak zuhur sama asar, kan ikut jamaah zuhur di Nabawi, sholat ba'diyah zuhur dan jenazah dulu nggak apa-apa Ustadz? Jawabannya tidak. Kalau ingin dijamak, maka dilakukan langsung tanpa diseling sholat yang lain. Ya, jadi jamak itu seperti itu caranya, baik takdim ataupun takhir, maka dilakukan setelah sholatnya langsung tanpa dijeda oleh sholat sunnah apapun. Begitulah sunnahnya. Dan apakah boleh dikosor 2 rakaat asarnya? Jelas boleh, karena hukum asal sholatnya musafir itu kosor. Kenapa kalau di masjid bermakmum kita 4? Karena kita bermakmum kepada imam yang mukim. Nah, dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Makkah itu mengqasar sholatnya selama 19 hari. Karena Nabi kan sudah di Madinah, jadi penduduk Madinah. Ketika mengambil alih kota Makkah di tahun ke-8, itu Nabi tinggal di Makkah sekitar 19 hari. Kata para sahabat, Nabi mengqasar sholatnya di setiap waktu yang bisa dikosor. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat, jangan dikosor, tetap 3 rakaat. Subuh 2 tetap, nggak jadi 1. Ya, maka begitulah Nabi selama 9. Bahkan Nabi sering kali menjamak sholatnya, padahal Nabi nggak kemana-mana, di kota Makkah saja. Duhur asar di jamak takdim sama Nabi. Maka ini sholatnya musafir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, izin dari teman saya bertanya, suami beliau marah dan WA, kita udahan saja. Ketika pulang ditanya maksudnya apa? Dijawab hanya marah, capek, jadi galau asal ucap. Ana bilang itu belum jatuh talak, tapi beliau ragu, ingin dengar langsung pendapat Ustaz. Adakah nasihat bagi suaminya? Ini semua kembali kepada niat suaminya. Kalau ketika dia marah memang niatnya adalah berpisah, maksudnya cerai, meskipun bahasanya udahan saja, ini namanya talak ghairu sharih, kinayah, maka jatuh talak. Iya. Tapi kalau memang karena marah yang berlebihan dan dia nggak sadar mengucapkan apa, nggak jatuh talak. Cuman kan tipis itu. Maka yang bisa menentukan itu suaminya. Maksudnya apa yang dia maksud dengan kalimat itu, apa niatnya? Kalau dia nggak pernah punya niat mencerai misalkan, dan seterusnya cuma marah gitu, ya bisa jadi tidak jatuh talak, tapi dia harus berhati-hati. Karena talak itu bercanda ataupun seriusnya jatuh. Ya, makanya jangan diulang lagi. Dan begini, ya. Seseorang itu, ini nasihat saya khususnya bagi sang istri. Ketika melihat suaminya emosinya naik, tahan diri Anda. Kesel sama suaminya, memang suaminya yang salah, tapi tahan diri. Kenapa? Jangan sampai suami melakukan sesuatu yang akan disesali oleh dirinya dan Anda. Dan sang istri. Ya, karena banyak kejadian seperti ini. Saya pernah ada jamaah pengajian, itu sudah punya anak 3. Dari semenjak nikah, ini dua-duanya
minim pengetahuan tentang agama suami istri, tapi dari semenjak nikah si suami ini mengatakan, saya kalau marah pasti bilang talak. Nah, ketika tahu hukumnya seperti apa, itu sudah berjalan bertahun-tahun. Itu benar-benar pokoknya menyakitkan buat dua-duanya itu sudah. Harus pisah, mereka ke kantor KUA kata ini kalian sudah bukan suami istri, sudah lama ini. Anaknya 3. Ada anak perempuan pula. Makanya hati-hati. Karena banyak perempuan tuh yang kayak nunggu-nunggu kalimat, ya udah kamu saya cerai. Nah itu kayak ditunggu-tunggu sama dia. Iya, dipancing suaminya marah, cet, udah, oh ini nih, saya dicerai sama dia. Jangan. Anda akan menyesal. Jadi kalau suami sudah naik, sudah, tahan dulu aja. Sampai dia reda. Baru ngobrol lagi. Kalau perempuan kemudian mengatakan, pokoknya kita cerai, itu nggak akan jatuh talak sampai kapanpun. Karena saya juga pernah ditanya, saya punya istri Ustadz, itu kalau marah isinya cuma saya minta cerai, saya minta. Itu jatuh talak nggak? Kata saya, kamu yang mentalak, bukan dia. Kumaha itu? Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah jaga. Karena kalau sudah 3 kali bain itu artinya harus pisah, tidak boleh balikan lagi sampai sang perempuan dinikahi laki-laki lain dengan pernikahan yang normal. Imma suami barunya meninggal atau imma diceraikan, baru bisa menikah lagi. Dan tidak boleh direkayasa. Kerjasama, akhi tolong nikahi istri anak. Dan ini pernikahan yang dilaknat sama Allah dan nikahnya tidak sah. La'anallahul muhallil wal muhallala lahu. Allah melaknat orang yang minta kepada laki-laki lain untuk menikahi mantan istrinya yang sudah ditalak 3 kali. Nah, dan laki-laki yang mau itu, yang mau menikahi mantan istri orang lain dengan perjanjian nikahi, akad, habis itu selesai sudah ceraikan, biar anak bisa balikan lagi. Semuanya dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam bishawab. Naudzubillah min dzalik. Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir. Mohon nasihatnya agar bisa terhindar dari dosa ghibah saat berkumpul dengan keluarga atau teman. Ini berat ini. Berat. Karena musibah yang menimpa semua orang. Karena kalau ngobrol kumpul nggak ghibah tuh kayak kurang asik gitu. Kayak nggak ada dinamika pembicaraan tuh kayak kalau bahasa orang sekarang garing gitu, kayak nggak ada yang menarik gitu. Iya. Karena setiap perkara yang sesuai dengan syahwat itu pasti menyenangkan. Dan membicarakan aib orang itu sangat disukai oleh hawa nafsu kita, sangat. Padahal dia dosa besar. Caranya, kalau kita tidak bisa menghentikan semua orang, maka pergilah dari tempat seperti itu. Hindari mereka semuanya. Tapi kita wajib mengingatkan diri kita dan orang lain. Ini ghibah, ini nggak boleh. Dan Nabi ketika ditanya tentang ghibah, Nabi bilang ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan apa yang dilakukan saudaramu yang dia tidak suka untuk disebutkan, aib gitu, tidak baik. Tapi kata ada seorang sahabat, kalau beneran ada gimana ya Rasulullah? Kalau beneran ada pada dirinya, itulah ghibah katanya. Kan kita sering berdalih begini, beneran kok aib ini ada kok pada orang itu namanya ghibah. Kalau nggak ada namanya buhtan. Buhtan itu dusta, bohong besar. Nggak boleh, dua-duanya nggak boleh. Tapi tidak enak Ustadz, kumaha. Loh Nabi Muhammad SAW pernah melihat seorang sahabat menggibahi sahabat yang lain. Kata Nabi, bersihkan mulutmu. Takhallal. Takhallal itu maksudnya bersihkan daging yang nyelap di gigi itu. Kata Nabi begitu, hadisnya sahih. Takhallal, kata sahabat ini, Anda nggak makan apa-apa. Takhallal, kata Nabi, bersihkan sela-sela gigimu. Saya nggak makan apa-apa ya Rasulullah. Takhallal, kata Nabi, diulangi lagi 3 kali. Sahabat ini akhirnya nanya, ada apa ya Rasulullah? Apa yang saya lakukan? Engkau telah memakan daging bangkai saudaramu dengan menggibahi dirinya. Karena begitulah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat. Ya. Makanya hati-hati. Ini pertanyaan pertama di kertas ini. Pertanyaan yang kedua,
Bagaimana menghadapi orang tua yang sudah kecanduan dengan pinjaman riba padahal dalam kondisi cukup? Kita nasihati beliau, kalau bisa mencegah, cegah. Ya, saya pernah didatangi suami istri, yang satu dokter, istrinya bekerja di apalah, pokoknya intinya orang berada mereka berdua itu. Intinya begini sederhana. Jadi ibu si istri ini itu hutang ribanya sampai miliaran. Dan yang dia pinjami itu hampir bisa dikatakan ke 20 lembaga keuangan. Demi apa? Demi bisa kelihatan kaya di depan teman-teman. Jadi pengen beli tas bagus, mobilnya bagus terus, bajunya bagus terus, hanya gara-gara itu aja. Nah, ketika jatuh tempo semuanya datang ke anak-anaknya. Dan ketika dibilangin ini jangan, ini haram, enggak. Pokoknya tanggung jawab kalian anak saya, kalian yang bayar semua. Iya. Nah, ada orang yang diuji sama orang tua kayak gini. Ya, maka bersyukur sama Allah. Punya orang tua yang tidak pernah membebani, orang tua yang selalu mendoakan. Kalaupun marah-marahnya wajar dan seterusnya. Orang tua yang kasih sayangnya nggak pernah selesai. Hatta kita sudah beruban seperti ini, punya anak, dia tetap sayang sama kita, peduli sama kita. Ada orang yang diuji sama orang tua model begitu. Tapi pilihannya cuma satu, sabar. Cegah kemungkaran orang tua itu sekuat tenaga. Ya. Dan kalau bisa menghentikan, artinya menghadapi pihak-pihak tertentu, hentikan. Jangan pinjami ibu saya, ayah saya. Datangi kantor-kantornya, jangan pernah, awas kalau berani. Saya tuntut Anda. Iya, begitulah kita menjaga orang tua kita. Karena kita tidak akan pernah ridho melihat mereka kemudian harus menghadapi azab Allah. Betul nggak? Ridho nggak? Maka berjuang dan doakan mereka. Karena doa anak soleh itu terjawab nanti insya Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, dan penanya atau siapapun yang memiliki keadaan yang sama dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan hidayah serta taufiknya insyaallah taala. Wallahu alam. Sampai di sini perjumpaan kita. Bapak Ibu sekalian rahmatullah Allah, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat insyaallah, dan Allah memperberat timbangan amal soleh kita kelak pada hari kiamat. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.